Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Ciparai, yaitu daerah Kabupaten Badung juga, yaitu Bandung Selatan. Dan saat ini kebetulan hujan rintik-rintik dan ada insiden kecil. Motor saya tadi tertabrak di sebelah sana, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan saya cuma lecet-lecet sedikit lah, nggak masalah. Tentu tidak menyurutkan semangat saya untuk melanjutkan perjalanan saya menuju ke salah satu peternak yang berada di Kabupaten Badung, yaitu ke tempatnya Mas Hoiri. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan perjalanan, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar Sobat Kicomania bisa mengikuti video-video yang bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Simak terus perjalanan kita menuju ke tempatnya Mas Hoiri. Terima kasih. Oke, Sobat Kicomania, setelah kita perjalanan kurang lebih 1 jam, saat ini saya sudah berada di kediaman Mas Hoiri, yaitu di daerah Ciparai. Sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang peternakan yang beliau kelola, mari kita lihat dulu kandangnya. Ini, Sobat Kicomania. Nah, ini sangat menjadi inspirasi hari ini, karena dengan space yang tidak terlalu lebar, ini ada 4 kandang, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata hasil trotolannya luar biasa, ini banyak. Ini ada yang di bawah ada 4, yang di atas ada 3. Ini juga ada di sini yang masih udah mulai makan sendiri, tapi masih agak umurnya berapa minggu ini, Mas? 25 harian. Nah, ini 25 harian. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan Mas Hoiri bagaimana kandang yang di sampingnya adalah dapur nih, bisa dilihat. Nah, ini tentunya akan menjadi inspirasi dan juga nanti akan kita ngobrol panjang lebar dengan Mas Hoiri bagaimana dia mengelola peternakan di space yang cukup minimalis ini. Nah, oke, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Hoiri. Mas, oke, apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sebenarnya saya kan waktu itu udah mau kesini, Mas, ya. Iya, betul. Tapi karena memang waktunya belum pas, baru kesampaian hari ini. Walaupun tadi di jalan hujan dan juga ada kendala ya. Ya, ada insiden kecil. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat saya untuk meliput ke peternakan Mas yang kelola di sini. Nah, Mas,
kami dari PMB Project Mas ingin mengulas tuntas tentang peternakan yang Mas kelola agar nantinya tentu akan menjadi inspirasi untuk sobat kicomania yang menonton channel PMB ini Mas. Nah, ini Betul, ya. kan Mas Khoiri fokus di ternak murai ini. Iya betul. Nah, sejak kapan ini Mas mulai ternak murai ini? Kalau ternak sih dari 2015 ya. 2015 Berarti ya. sudah hampir 5 tahun Iya. berjalan ternak gitu. Oh iya iya. Saya lihat ini walaupun tempatnya kecil, Minimalis, minimalis ya. Nah, ini ukurannya berapa nih Mas? Kalau ini lebarnya cuman 70. 60 ada ya, kalau yang ini 60, ini 70, 70. Kalau panjangnya ini 1,5 meter. 1,5 meter ya. Kalau tingginya kita full tinggi karena murai itu kan suka terbangnya dari atas ke bawah. Oh iya, Jadi ini kita tingginya berapa? 3 meter ya? 3 meter. Jadi bangunan pokoknya harus full tinggi gitu. Oh iya. Kalau ukuran kandang. Jadi Nah, walaupun kecil Pak ya harus nyaman gitu intinya, burung nyaman ya. Betul betul. Itu intinya emang seperti itu. Kalau burung nyaman tentunya nanti akan produksinya juga lancar. Nah Mas, ini saya lihat tadi piala di depan banyak ini. Jadi Iya. Mas Khoiri ini basicnya gimana Mas? Basicnya? Jadi saya tuh seneng ke lapang ya. Iya Jadi iya. seneng ke lapang. Jadi kalau dari lapang dulu seneng ke lapang, lama-lama kok pengen ternak gitu, diternakin gitu. Jadi iya. alhamdulillah lapang berjalan, ternak juga alhamdulillah. Oh, jadi itu gitu. salah satu motivasinya juga Iya, ya. gitu. Betul betul betul. Nah, ini untuk sobat kicomania yang menonton channel PMB Project, nggak usah khawatir dengan kualitas protolan dari peternakan Mas Khoiri Iya, gitu ya. Betul. Nah, ini Mas, kalau indukannya dari mana saja nih Mas? Nah, mungkin atau dari Bandung aja atau mungkin dari luar Bandung Mas? Kalau indukan saya ngambilnya dari rekan-rekan yang deket aja ya. Jadi Oh, yang iya. ke lapang, misalkan udah susah nih di settingnya, burung udah datang masa kawin. Iya, iya. Jadi daripada nyeting susah, mereka belinya mahal, terus dijual lagi juga kan sayang. Kebanyakan saya ambil, saya ternakin. Namanya kalau harganya nggak terlalu mahal, coba diternakin, nanti kan hasilnya anaknya Iya, betul, akan betul, nurun betul, Pak. betul. gitu. Iya, betul, betul ya. Nah, ini kalau enaknya, kalau basicnya dari lapangan seperti itu Mas, memang ya. Iya, Burung-burung yang prestasi, tapi prestasi. ada masanya Ada lagi birahi ya, birahi, mungkin datang masa kawin. kita kawinkan kawinkan. dulu, Jadi gitu. nanti tentunya hasilnya karena memang basicnya burung lapang tentunya akan nurun ke Anaknya. anaknya. gitu. Mantap, luar biasa itu. Nah, ini Mas, kalau ini tentu di awal-awal ternak, saya yakin semua peternak mempunyai permasalahan ataupun kendala. Ini kendalanya apa aja Mas nih? Kalau kendala sih dulu kendala di penjodohan ya, susah Iya. berjodoh. Iya. Terus kendala buang telur atau buang anak pasti ada Iya. gitu. Makin kesini kita makin paham ya, alhamdulillah sih sekarang tidak terjadi lagi gitu, Iya, buang anak, buang telur gitu. Iya, ya betul-betul. Karena dengan kita mengalami dan tentu kalau mengalami itu tentu kita akan memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Jalan keluarnya gitu. Kalau cuma kata orang, kalau belum mengalami Belum sih mengalami susah juga ya. Karena memang banyak faktornya Pak buang telur itu gitu. Iya, iya, Ada yang iya. dari faktor birahi, faktor Iya. kesalahan dari pakan gitu kan. Atau indukannya memang galak. Nah, nanti Iya, iya. penanganannya bagaimana Iya, iya. gitu. Karena treatment satu burung dengan yang lainnya berbeda-beda Mbak, ya. Berbeda-beda, Ya, gitu. seperti yang katakan Ah. Mas Khoiri tadi. Nah, itu sobat kicomania itu yang menjadi permasalahan-permasalahan di awal ternak. Kalau gitu. ternak. Kalau masalah penjodohannya gimana Mas? Kalau penjodohannya, kalau dulu kan suka betina betina dikejar oper. Iya. Nah, nanti kalau penjodohan seperti ini Pak. Jadi harus disiapin di bawahnya itu disut papan. Nah, jadi kita tutup begini supaya nanti kalau betina itu dikejar oper, dia masuk ke sana Oh, untuk sembunyi ya? untuk sembunyi. Ah, Jadi, kelihatan nggak? jadi harus Nah, ada ini. tempat bersembunyi gitu. Ya, ya. Kalau ada waktu dikejar, dia bersembunyi, nanti nggak akan terjadi pembantaian. Awal-awalnya di rendeng-rendeng dulu. Direndeng ya. dulu, tetap pakai kurung, setelah dilepas, tapi tetap harus ada tempat bersembunyi. Gitu. Ah, ini mantep. Ilmu sobat kicomania. Jadi saya yakin setiap peternak punya trik dan cara masing-masing Mas ya. Iya betul betul. Tapi intinya di awalnya hampir sama lah, pasti direndengkan dulu, direpet-repetin dekatkan dulu, dulu, didekatkan gitu. dulu. Setelah nanti betina dilepaskan, Dilepaskan, baru dikasih tempat dikasih sembunyi. papan untuk sembunyi. Ada juga beberapa peternak yang
memakai kurung kotak. Nah, itu sengaja tidak dikeluarkan biar untuk sembunyi ya. Nah, Ini itu juga pakai gitu. iya, ini juga inisiatif yang bagus. Jadi bisa dipakai untuk menjaga agar tidak terjadi KDRT Mas ya. Gitu, betul. Kalau terjadi KDRT kan bisa sampai mati Mati nanti betinanya. Iya, betul sekali. Nah, ini Mas biar menjadi ilmu untuk Sobat Kicau Mania juga. Pakan harian yang ada di peternakan Mas Hori apa aja? Kalau pakan saya pakai jangkrik ya. Jangkrik, Di pagi hari jangkrik. Ya. Nah, kalau masa bertelur, kawin itu saya tambahan sama cacing. Mau bertelur atau setelah bertelur? Masa kawin Pas ya? masa kawin sampai bertelur. Sampai Kalau bertelur. dia angkrem, di stop cacingnya, Stop ya, karena cacingnya. menjaga supaya tidak lemak. Kalau terlalu banyak cacing, kalau menurut saya kurang bagus juga lemak. Iya. Jadi nanti waktu ngeloloh ditambah cacing. Kalau ulat kandang saya pakai ulat kandang. Kalau ulat kandang selalu pakai gitu, tambahan ulat kandang. Iya. Karena kalau jangkrik berlebihan juga kurang bagus, bisa jadi lemak gitu. Tapi Iya. kalau masa meloloh, ulat kandang di stop. Karena ulat kandang itu susah dicerna buat trotol, nanti akibatnya gitu trotol ya. mencret gitu. Iya, Pengalaman saya kalau ulat kandang dipakainya waktu angkrem sama penjodohan. Waktu iya. udah meloloh, di stop ulat kandang, nanti lanjut sama cacing, sama jangkrik. Saya nggak main krotos sih. Gitu. Iya. Yang simpel aja. Iya, karena memang kalau menurut saya kroto itu pertamanya harganya cukup tinggi Nah, Mas, ya. gitu. Yang kedua tingkat kesegarannya juga kadang-kadang kita ragu Mas ya. Ragu, Ya gitu. kita jaga-jaga sih lebih baik gitu. Nah, ini Mas kan dari 2015 seiring berjalannya waktu tentu udah banyak trotolan yang dihasilkan nih. Ya, betul. Nah, kurang lebih berapa trotolan yang udah dihasilkan nih? Kalau Katanya udah ganti ring nih, Iya. nih ya, biar yang dulu Yang sudah dulu udah pernah, paham ya. yang tahu dulu ya. udah terjual, tapi ternyata tidak tahu. Oh ini ternyata ternakan dari Mas Heri. Silahkan dijelaskan Mas. Kalau dulu saya tuh bikin ring itu nama anak ya, Iya. Pikri BF. Iya. Bikin sampai 100 ring itu habis. Iya. Terus saya bikin lagi 100 ring Pikri BF, memang nggak saya pakai. Saya pikir yang pada beli itu bingung Pikri BF teh mana, pada nanya gitu. Sedangkan saya berangkat ke lapang kan dengan nama saya sendiri, Hoiri gitu. Iya. Udah aja inspirasi sekarang pakai ringnya M Hoiri. Tapi yang dulu itu Pikri BF juga ada nomor HP saya sih ada. Oh iya. Iya. Jadi kurang lebih udah berapa Mas? Kalau ringnya itu udah 100-an, kalau yang Pikri BF berarti udah ada 100 trotol yang keluar. Iya, yang pertama yang ya. pertama. Kalau yang sekarang sekitar 50-an mungkin udah ada 150-an lah. Luar Trotol, biasa iya. ini ya. Ini sangat luar biasa karena dengan kandang yang minimalis ini menghasilkan banyak trotolan juga. Jadi untuk Sobat Kicau Mania yang memang baru mau belajar ternak murai batu, nggak usah khawatir dengan kondisi tempat yang sangat sempit, nggak masalah. Tinggal bagaimana menyetingnya agar burung tersebut nyaman. Tentu dengan nyaman itu nanti akan produksi ya. Itu kan intinya seperti itu sih. Nanti Kenyamanan burung. walaupun kandangnya bagus, luas, tapi ternyata nggak produksi ya nggak maksimal Mas ya. Iya, nggak maksimal. Iya gitu. Oke Mas, kita lanjut obrolan kita. Ini kalau panen berapa hari nih Mas dari netas ini? Kalau panen saya rata-rata 7 hari ya, 7 hari. 7 hari dari Iya, panen ya. Dari netas 7 hari dipanen. Oh, iya, Kalau 7 hari terlalu dinetas. besar, matanya udah terbuka, rada susah ngelolohnya. Gitu. Oh iya. Memang rata-rata kebanyakan 7 hari ya. Iya, 7 Nah ini hari. kalau ini, untuk meloloh trotolan pakai apa Mas ini? Saya pakai jangkrik, terus pakai produk Oxypoise lolohan. Oh ya, Oxypoise lolohan ada ya? Ada ya. Oh gitu. Itu pakai pakan lolohan dari toko atau campur sama kadang-kadang diselang-seling sama jangkrik atau gimana atau? Kalau saya full pakai lolohan aja Pak, pakai lolohan produk Oxypoise full. Jadi sampai belajar makan sendiri, setelah makan sendiri kasih ulat gitu sama ulat kandang, ulat. Iya. Nah ini kan Mas Hoiri dari tahun 2015 udah 100 lebih trotolan yang dihasilkan. Nah ini penjualannya udah sampai mana aja ini?
Kalau penjualannya karena saya bermain di lapang bareng-bareng sama rekan-rekan di lapang gitu ya. Saya kebetulan di internet juga jarang posting-posting trotol karena banyak teman-teman sendiri yang langsung memang udah tahu ya. Udah tahu, terus kita enak gitu. Langsung mesen beli gitu. Jadi jualnya belum sampai keluar sih. Kemarin tapi sempat ke Tangerang, tapi itu juga teman gitu. Teman yang sudah kenal ke Tangerang ngirim harga 3.000. Terus harga juga 2.500 sampai 3.000. Saya masih terjangkau ya walaupun terah prestasi. Rata-rata di lapang lepas trotol tuh pada juara Pak nampil. Luar biasa. Ya itu enaknya kalau seperti Mas Hoiri kan burungnya banyak yang moncer dan karena sering ke lapang. Ya, alhamdulillah. Jadi dari mulut ke mulut secara tidak langsung itu menjadi promosi ya Mas ya. Jadi gitu. Tentunya kisaran harganya dari berapa Mas tadi Mas? 2.500 sampai 3.000 lah. Oh gitu ya. Jadi masih harga aman lah standar gitu. Oke, Sobat Kicau Mania yang menonton channel PMB Project, seandainya ada yang membutuhkan trotolan dari peternakan Mas Hoiri, nanti akan saya cantumkan nomor WA, nggak apa-apa Mas ya? Boleh ya. Dan juga nanti bisa dilihat di media sosial beliau, yaitu di Facebook agar dapat melihat bagaimana produk-produk trotolan dari peternakan Mas Hoiri. Nah, siapa tahu nanti dengan adanya channel ini dan juga liputan ke Mas Hoiri, tentunya akan banyak kicau mania yang tahu produk dari Mas Hoiri, karena memang saya lihat tadi banyak sekali piala-piala yang telah dihasilkan dari event-event di Kota Bandung Mas ya. Nah oke Mas, selanjutnya mungkin karena Mas Hoiri kan udah sukses lah kalau menurut saya. Karena tolak ukur kesuksesan seorang peternak adalah bagaimana dia menghasilkan trotolan dari peternakan beliau gitu. Nah ini mungkin ada planning atau rencana ke depannya Mas? Kalau ini kan minimalis ya. Iya. Jadi kalau ada rezeki lah kumpul-kumpul, rencana sih mau dinaikin ya. Jadi di atas nanti ternaknya khusus. Kasihan kan ini bisa dibikin kamar anak gitu. Iya. Terus nanti pengen ternak cucak rowo lah pengen. Oh jadi gitu pengennya sih murai sama cucak rowo aja 2 gitu. Karena saya melihara burung nggak banyak. Cukup dempetan gitu. Dempetan juga cukup kolibri. Untuk masteran ya. Masterannya. Terus MP3 full. Jadi dari umur di Loloh itu MP3 saya nyala terus full. Jadi gitu ya. Pada saat nanti dijual memori sudah sedikit terisi lah gitu. Jadi tinggal melanjutkan. Ya setidaknya gitu. Ada dasarnya ada dasar seperti itu. Karena memang burung murai itu identik dengan burung yang bisa menangkap banyak suara burung masteran. Oh ya Mas, ini tadi kan Mas Hoiri mau masang ring ini. Ini umur berapa hari nih Mas? Nah, kalau saya kebiasaan ngeloloh burung ya. Ngeloloh burung itu tanpa lampu Pak saya. Tanpa lampu tanpa lampu. Orang lain yang selalu pakai lampu, bahkan pakai inkubator ya. Iya. Itu kalau pakai lampu sama inkubator terus suhunya sama gitu. Itu akan burung bisa jadi kakinya merengkel. Oh iya. Jadi kalau ngeloloh dia nggak dikasih lampu sama sekali. Terus pemasangan ring saya di umur 25 hari ke atas. Iya. Dulu kan pernah sempat nelpon ya ke Pak Atar 2015 saya lagi awal-awal masang ring kesulitan. Gimana nih cara masangnya nih gitu. Padahal burung bagusnya dipasang itu di umur segini karena kalau umur masih kecil dipasang pada saat terbang itu kan suka terganggu, suka potong kakinya gitu kan kasihan gitu. Ya itu sebetulnya ilmu ini ada bertambah kita hari ini karena dengan setiap kunjungan-kunjungan ke beberapa ternak ada hal positif yang bisa kita ambil. Nah, ternyata di Mas Hoiri tidak perlu memakai lampu Mas ya. Ya lolohnya. Cuma emang posisinya saya yakin jangan sampai kena angin langsung Mas ya. Ya di kerodok. Di kerodok. Ini kan tentu akan merasa nyaman trotolnya. Mas silahkan Mas di ini kalau mau dipasang ring Mas. Coba saya pasang ring dulu ya. Ini umur berapa hari Mas? Kalau ini 25 hari Pak. 25 hari ya? Ya emang Sobat Kicau Mania, memang ada beberapa peternak yang belum nangkring udah dipasang ring, dan juga ada yang dipasang ring setelah nangkring. Ternyata kalau di Mas Hoiri memasang ringnya itu setelah bisa makan sendiri Mas ya? Iya. Ya. Kita lihat nih cara pemasangan ring ya. Yang ring sekarang warna apa nih Mas? Warna gold, warna emas. Warna emas ya.
Itu udah namanya udah Mas M Hoiri ya? Ya, M Hoiri. Nah, cara pemasangan ring ya. Kalau yang lain kan di usia trotol, belum nangkring. Kalau saya di umur segini, jadi ini diputar ke kanan, Iya. ke kiri lagi, balik lagi ke kanan, ke kiri, masuk. Iya. Itu. Sangat gampang ya memasukkan ring. Terus kalau ring APBN itu ukurannya lebih kecil, Iya, jadi kita iya. harus pakai pelicin ya, bisa pakai apa aja lah, kayak minyak atau apa boleh. Minyak telur juga bisa Mas Bisa. ya? Nah. Terus cara megang burung juga harus begini, kayak kepalanya di sini, jadi nggak terjepit. Nih, Emang, buat kalau ring APBN diameternya lebih kecil. lebih Mas, kecil ya? buat teman-teman yang merasa kesulitan masang ring APBN ya. Ini caranya ya, dimasukinya, diputernya ke kanan dulu, nanti balik lagi ke kiri, balik lagi ke kanan gitu. Nah, kanan. Jangan dipaksa langsung didorong aja Mas Iya, ya, diputer. jadi puter pelan. Jadi ke burungnya juga tuh. Karena banyak yang mengeluh ring APBN tuh kesulitan memasukkan, Pak. Kalau nggak salah Iya, 4,1 padahal gitu. santai Iya, aja masukinnya tuh. Iya, tuh. Tuh ya. Nah, Ini ring APBN yang kecil katanya sulit tuh. Gampang masangnya sebenarnya. Kalau di usia eksklusif trotol. ini, eksklusif hari ini Iya, kita. pemasangan ring APBN tuh Iya, ya. iya, iya. Sangat gampang tuh. Tuh langsung masuk. Nah, Jadi ini mantap. nah, Untuk sobat Kicomania yang membutuhkan trotolan dari peternakan Mas Hoiri, silakan. Nanti juga akan saya cantumkan nomor WA beliau dan juga Facebook Mas ya. Ya, boleh. Di deskripsi juga nanti saya cantumkan, di sini juga saya cantumkan. Oh ya Mas, saya lihat tadi ada semacam penunjang ya, vitamin ataupun penunjang untuk burung ternakan kita dan juga mungkin untuk untuk burung yang kelapang juga. Silahkan Mas, ini mumpung kita di channel saya, silahkan dipromosikan karena memang udah terbukti banyak total yang dihasilkan dan juga burung-burungnya pada boncera nih Mas. Silahkan Mas. ini kita kalau untuk ternak pakainya Oxypoise breeding. Jadi Oxypoise breeding ini diberikan waktu masa penjodohan sampai bertelur. Iya. Nah, ini yang sudah saya pakai, ini yang baru itu. Ini berbentuknya serbuk sobat Kicomania nih. Ya, nih. Serbuk. Jadi tinggal ditaburkan ke wadah jangkrik ya. Oh, jadi Wadah dimakan ke dimakan jangkrik sama jangkrik. secara tidak langsung nanti akan dikonsumsi Konsumsi oleh sama indukan yang indukan. oh iya betul-betul sekali ya. Kalau mau dicontohkan begini ya, ini kan Iya. waktu sedikit saja segini cukup. Iya. Nah, ini kan masih masa penjodohan yang ini, Iya. jadi bisa kita taburkan di sini. Gitu. Iya. Nanti juga dimakan sama jangkrik. Kalau misalnya kalau yang memakai kroto dicampurkan dengan kroto nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa, bisa dicampurin roto juga bisa. Iya. Gitu. Nah itu yang lainnya Mas. Kalau Produk mau ke lapang, saya pakai produknya Oxypoise Plus. Jadi ini dipakai 2 hari sebelum lapang, H-2, H-1. Hari hanya nggak perlu dikasih. Tapi kalau burung sudah powernya yang sudah naik, sudah performnya sudah bagus, cukup H-1 aja, diteteskan 5 tetes ke air minum. ke air minumnya ya. Iya. Nah ini sobat Kicomania. Nah ini kalau yang Kalau ini buat yang setelah mabung, burungnya loyo, lemas gitu, volume tidak keluar, bisa pakai Oxypoise Energi. Gitu. Ini juga bisa buat setting lapang yang ini juga. Iya. Kalau intinya mah kalau burung sudah sehat Pak, Iya. berangkat ke lapang kita kalau juara itu bonus gitu. Iya. Kayak kemarin saya minggu Iya. kemarin tuh juara 2 kali naik ke satu Pak. Iya, iya, Kan, mantap. Nah, ini Nah, untuk sobat Kicomania yang membutuhkan produk Oxyvoice. Oxyvoice Mas ya? Oxyvoice. Oxyvoice. Jadi dia ada plus, ada breeding, ada energi. Iya, iya. Jadi Ada nanti lolohan. lolohan ada ya. Nanti Semua ada di sini. untuk sobat Kicomania yang membutuhkan produk ini, silakan nanti menghubungi Mas Hoiri. Iya. Nanti karena beliau adalah reseller juga Mas Reseller, ya. reseller, iya. Awalnya sih pemakai ya, Pemakai karena kok bagus gitu. nah, Jadi ternyata saya rekomendasi ke rekan-rekan. terbukti ya, Terbukti ya. hasilnya. Itu enaknya gitu. Kita menjual produk kalau belum terbukti ya Iya. nggak enak juga, walaupun laku Nggak enak. nggak enak. Testimoninya saya nggak pakai burung Iya. orang lain. Di Facebook saya juga Iya. saya nggak pernah pakai burung orang lain. Burung sendiri aja. Padahal yang nge-WA ke saya banyak. Terima kasih Om, Oxypoise-nya jos. Ya. Tapi nggak saya up. Saya pakai burung saya aja. Iya, biar iya. lebih enak. gitu. Nanti kalau
dari Oxy Voice mau endorse ke saya nggak apa-apa Mas. Iya. Boleh. Nanti saya WA ke Kang Joni. dari Iya, Seragen ini, siap. produk dalam Iya, negeri. iya. Oke, Sobat Kicomania, hari ini sangat luar biasa, obrolan yang sangat inspiratif untuk kita semua. Dengan ini mungkin sebagai penutup, nanti akan saya kasih kesimpulan bahwasanya peternakan dengan tempat yang minimalis, Ya. kalau burungnya nyaman, tentu akan berjalan dengan baik, Mas ya. Itu menjadi kunci utama, karena memang walaupun tempatnya luas, kalau nggak nyaman juga nggak akan produksi dengan baik. Nah, Tapi masih ada penambahan boleh? boleh silakan Mas. Jadi kenapa ternak ngeloloh tidak pakai lampu? Iya, iya. Alasannya gitu ya. Iya. Banyak burung-burung peternak itu banyak ngelowo, Pak. Iya. Ngelowo karena Terlalu jinak. terlalu jinak. Padahal itu sebenarnya bukan terlalu jinak manja, Iya. tapi pandangan matanya tidak jelas, terhalang lampu Oh, tadinya. iya. Jadi kalau burung saya semua pada giras, Pak. Iya, iya. Padahal loloh tangan karena pandangannya jelas. Gitu. Iya, kalau posisi Mas Hoiri lagi ngantor, siapa? Sama istri yang Ibu ngelowo. negara ya. Ya saling dukung aja. Iya, betul sama dengan saya juga. Gitu. Kalau saya lagi kerja, istri juga yang ngeloloh gitu. Terus ada lagi terkendala trotol mencret kebanyakan Pak ya. Oh, iya. Trotol mencret itu sebenarnya saya kasih sedikit jebolan ya. Iya. Trotol mencret itu karena kandangnya kotor, Pak. Kandangnya kotor ya. Kandang kotor. Jadi kandang itu harus selalu bersih. Kayak gini kan Iya. ngeloloh kita harus bersih ya. Terus kebersihan kandang yang gini Pak nih bisa Iya. di-shoot nih ya. Kalau dalam 3 hari atau 2 hari sekali ini harus dicuci Pak kandangnya. Disemprot gitu ya. Iya disemprot. Ini kebersihan kandang walaupun kecil. Nah, ini Sobat Berarti Kicomania, nyalain. ini ada bonus ini. Mana Mas? Itu keran ya Pak. Ini punten dia. Diputar nih. Ya putar ke tengah. Gini. Ya. Supaya trotol tidak mencret tuh kandang harus bersih Pak. Ini bonus ilmu ini. Iya, mumpung Pak Atar. Karena saya dulu juga sedikit banyak belajar dari Pak Atar juga lah ya. Saya main ke sana itu nyuri Bukan ilmu, belajar, Pak. cuma sharing Iya. aja Mas. Nah, inilah keuntungan kalau kita bersilaturahmi ke peternak, tentu banyak hal yang positif yang bisa kita ambil Mas ya. Iya, kalau orang lain tuh kandangnya dikasih pasir Pak. Iya. Kalau saya bukan pasir. Iya. Jadi kalau pengen kalsium kan ada vitamin. Iya, betul. Itu udah cukup kalsiumnya, nggak perlu pakai pasir. Betul, Kalau betul. pasir itu kotor. Nanti Susah bersihin juga ya. jangkrik itu kalau lagi ngeloloh makan ke bawah nempel ke jangkrik diloloh mencret jadinya. Iya, betul. Jadi kalau perlu kalsium kan ada vitamin breeding. Oh, betul Nggak pakai sekali. vitamin C yang lain juga banyak boleh Iya, dicoba kan. iya. Kalau saya udah teruji alhamdulillah. Gitu. Oke, sekali lagi untuk Sobat Kicomania yang membutuhkan trotolan dari peternakan Mas Hoiri, silahkan nanti akan saya cantumkan nomor WA beliau, dan juga silahkan dilihat nanti di Facebook. Oke, Sobat Kicomania, inilah obrolan singkat kita kali ini. Banyak hal positif dan juga ilmu yang kita peroleh dari peternakan Mas Hoiri. Terima kasih sekali Mas Ya, Hoiri sama-sama, atas waktunya hari ini. Setelah beberapa kali kita mau jadwalkan, ternyata Gagal alhamdulillah terus hari ya. ini kita dapat bersilaturahmi ke tempat Mas Hoiri. Ya, terima Semoga kasih Pak iya. mau berkunjung. Iya, silaturahmi kali ini penuh dengan berkah Mas ya. Iya. Nah, itu yang terpenting. Yang penting berbagi ya. Iya, betul. Terima kasih juga ilmunya dan juga sharing-sharing kita hari ini. Seperti biasa, untuk Sobat Kicomania jangan lupa disinggah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari.